Buat saya gini, buat saya ketika saya bisa menghantarkan orang untuk bisa punya rumah, itu kebahagiaannya luar biasa. Dan saya sampai nangis gitu, ya Allah, Engkau telah memberikan satu kesempatan buat saya untuk bisa membantu orang lain. Tisu. Karena buat saya gini, kalau agen cabang berpikir seperti apa yang saya pikirkan, makanya rasa ini harus saya tumbuhkan, harus saya berikan kepada orang lain supaya mereka bisa kuat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Yuk kita tetap jaga imun, jaga jarak, jangan lupa pakai double masker. Apa kabar buat saudaraku se-Indonesia? Alhamdulillah ya, kita ketemu dalam keadaan sehat. Saya baru aja pulang dari Banjarmasin dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, mau tahu nggak? Mau tahu apa mau tahu doang? Oke, tamunya nih buat saya beliau seorang spesial ya, spesial banget buat Kobrumnas karena kalau nggak ada beliau kata orang nggak rame. Beliau tuh sering banget dipanggil Ibu Peri. Kok Ibu Peri sih? Iyalah, suka. Soalnya orangnya imut, manis, seksi, baik hati dan tidak sombong. Oke, kita sapa dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah tetap Sehat. semangat. Bu Enda ini adalah manajer marketing kami, ya dirut marketing kami juga, ya sekaligus juga beliau sekarang yang membesarkan Kobrumnas dari nol. Dan kita alhamdulillah hari ini pengen dengerin langsung sebetulnya apa sih ya kan, saya tuh pengen ngupas tuntas ya biar semua pada kenal siapa sih Bu Enda, siapa panggilannya ya? Bu, nama panjang. Nama panjang? lengkapnya Ibu Enda Rusmawati. Oh, Ibu Enda Panggilannya Ibu Enda. Bu Enda aja ya. Kalau di vlog saya manggilnya beliau Ibu Peri, karena orangnya baik hati dan tidak sombong Tidak gitu. sombong. Paling baik Indonesia Raya. Oke, Bun, ini mau cerita pertama kali ya, boleh ya? Sebetulnya pertama kali gabung sama Kobrumnas tuh, ceritanya gimana sih? Kok bisa nyasar ke Kobrumnas tuh? Boleh nggak cerita-cerita berbagi sama teman-teman saya? Boleh. Jadi gini, awalnya saya bergabung di Kobrumnas itu memang pastinya niatnya pengen bantu orang. Saya melihat latar belakang dari lingkungan saya sendiri yang memang backgroundnya adalah masyarakat yang tidak memiliki rumah. Saya terdorong untuk bisa membantu mereka, itu gimana caranya gitu. Nah pas saya cari-cari di konvensional kok nggak ada yang pas ya pada saat itu gitu kan. Dan momennya memang pada pertama kali Kobrumnas 2018 itu momennya DP 0% gitu. Pas saya juga pas lagi di zaman programnya Pak Anies ya? Programnya Pak Keren Anies. banget. Iya. Jadi itu lagi rame-ramenya Pak Anies. rame-ramenya. Makanya Bu Enda langsung maju gitu. Yes. Tapi saya dengar katanya Ibu dipaksa, benar nggak sih dipaksa? Sebenarnya sedikit dipaksa ya, karena gini, saya ini jujur saya bukan orang yang tertarik dengan perumahan. Buat saya perumahan itu Jadi nggak ada background marketing? nggak ada. Cuma di rumah tangga biasa? Itu rumah tangga Terus yang biasa. masak siapa tuh Bu? Kejam banget. Suami ya? Jadi gini, saya itu memang kalau tidak dipaksa biasanya nggak gerak. Nah, itu karakter biasanya setiap orang seperti itu ya, termasuk saya gitu. Jadi saya merasa pada saat menjadi ibu rumah tangga tuh zona nyamannya saya ya. Tapi pas saya dipaksa untuk berada di Kobrumnas sebagai marketing, karena saya terjun langsung jadi seorang marketing. Masya Allah. Belajar aja, pede aja. Tambah saya mikir nanti gimana-gimananya, yang penting saya belajar. Nyebur aja dulu kan prosesnya saya ikutin aja deh gitu. Nah dari situlah saya mulai menggeluti tentang marketing sebuah perumahan pastinya di sini. Karena memang Kobrumnas itu lahir ya menawarkan perumahan gitu, bukan yang lain ya, bukan sendal, bukan baju, bukan apa gitu. Jadi fokus aja perumahan. Nah mau nggak mau dunia baru buat saya dong. Iya betul. Tapi suami mendukung ya? Alhamdulillah. Anaknya berapa sih? Kayaknya masih muda banget. Saya ini alhamdulillah dikaruniai anak 5. Walaupun Masya Allah. Orang kecil ini anaknya 5 ya Bun ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ya semuanya sehat walafiat, dan saya juga alhamdulillah diberi support sama suami. Karena memang dari background saya ibu rumah tangga, tiba-tiba saya terjun di dunia marketing itu sesuatu. Tapi dengan dipaksanya saya di sini itu membuat saya tumbuh.
inspirasi banget ya. Iya, sangat tumbuh besar di sini. Tapi by the way kan nih banyak nih emak-emak ya, terutama ibu-ibu nih ya, se-Indonesia kayak tuh, Bun aku tuh kepingin banget ya ngedoain rumah di Koprunas, tapi kan dengan segudang kegiatan nyuci, masak, nyetrika dan segala macam, atau mungkin ada ibu yang saat ini juga masih bekerja gitu, tapi dia pengen bantu suami, atau juga ada ibu-ibu yang saat ini sekarang aku pengen banget punya rumah Bun, tapi apa daya suamiku penghasilannya pas-pasan. Nah, kira-kira di Koprunas ada solusi nggak sih Bun hari ini tuh? Karena kan saya lihat di zaman pandemi ya, apalagi di TikTok saya tuh, masya Allah Bun, yang ibaratnya yang emotnya nangis-nangis tuh banyak banget. Aduh Bunda tolongin saya, rumah ngontrak bertahun-tahun. Nah, terus sebetulnya Bu Enda nih sebagai ibu rumah tangga ya, saya ingin jadi inspirasi lah. Kira-kira apa yang ibu tawarkan sama saudara saya? Coba dong ceritain. Jadi gini, kalau buat teman-teman di sana, mama terutama ya, yang belum memiliki rumah, suaminya ini harus disupport, harus didorong. Kita nggak usah mikirin saya nggak punya uang saat ini. Karena gini, karena di Koprunas ini yang saya lihat, saya pertama kali. Tadi Pak dorong suami, pakai apa dorong? Dorong, jadi gini. Kalau saya boleh cerita saya dulu ya. Saya dulu pertama kali masuk di Koprunas itu memang saya pengen punya rumah, pasti dong. Iya. Punya rumah. Tapi sekarang belum punya rumah. Masya Allah. Belum punya rumah. Ya. Jadi saya marketing ke rumah sambil saya terjun karena saya memang pengen punya rumah di Koprunas. Jadi pertama kali saya pengen punya rumah, tapi mikir gini loh. Saya ini kan nggak kerja. Gimana caranya saya bisa punya rumah tapi gratis gitu kan? Berarti normal ibu ya. Karena banyak orang di sana yang saya mau punya rumah mau gratis apa bayar? Saya mau yang bayar gitu. Nah, kalau buat saya gini, kalau bayar Anda mungkin hari ini nggak punya uang, besok saya punya uang, besok nggak punya uang. Mikir lagi nanti gimana bayar angsuran rumahnya. Pada saat itu saya udah nggak mikir gimana cara bangsa bayar angsuran rumah. Karena gini, Bapak Ibu di sini yang menarik di Koprunas, kita punya sistem yang buat saya sangat membantu semua orang di luar, ya, terutama emak-emak yang galau belum punya rumah, betul, ya kan? betul. Atau anak-anak milenial daripada uangnya nggak, ya buat saya ini momen yang paling baik. Nah pada saat itu momen ini saya ambil. Saya sebagai ibu yang memang memiliki 5 anak tadi dan juga pengen punya rumah, gitu kan? Artinya gimana caranya saya bisa dapat gratis rumah. Nah gratis rumah di sini saya ambil waktu itu agen marketing. Oh ibu jadi agen dulu? Oh saya jadi agen. Awal-awal saya jadi agen. Nah terus ya di situ memang ada support sistemnya di Koprunas ya Bapak Ibu di sini. Buat saya ini kesempatan yang harus saya ambil. Supaya ketika saya nanti bulan depan saya harus membayar angsuran rumah, otomatis dong saya bisa dapat dari orang-orang yang saya ajak. Oh ya gitu. Nah, jadi karena ada penawaran, kalau kita nawarin ke teman-teman, saudara, adik, kakak, temen, karena dapat komisi, saya dapat komisi. Akhirnya Bunda semangat dong. Nah dari sini semangat saya tumbuh. Saya bilang wah ini menarik sekali gitu kan. Buat saya gini, siapa sih yang nggak mau pengen punya rumah, itu otomatis semua orang punya. Tapi yang pengen gratis mungkin yang lain belum berpikir kok bisa ya. Mana bilangnya penipuan loh. Banyak yang bilang di sini penipuan. Dan banyak di YouTube kita tuh yang ngomongin katanya Koprunas tuh segala macam bla bla bla. Itu menyikapinya gimana pun. Belum lagi ya, Bunda kalau nawarin ke teman, nggak usah jauh-jauh deh. Saudara pasti nolak, alasannya takut ditipu. Karena sekarang ini kan banyak yang trauma ya dengan perumahan syariah tuh. Itu udah pasti nipu, udah kabur lah orangnya segala macam. Nah, Bunda gimana tuh caranya? Karena banyak ibu-ibu yang tadinya semangat kayak Ibu Enda tadi awalnya, wah saya pokoknya mau punya rumah gratis, tiba-tiba karena banyak penolakan, terus banyak apalagi di YouTube bimbang lah ya, banyak yang tulis komen-komen jelek. Kan lagi sekarang ini lagi ada segelintir orang nih Bun, yang gimana caranya nyerang kita, ya kan? Entah mau di sosmed, mau di YouTube, mau di mana. Itu Bu Enda nyikapinnya gimana tuh dalam menguatkan agen cabang yang ada di Koprunas? Gimana sih Bun? Kalau saya kan prinsip saya gini, kalau sesuatu yang sudah saya mulai, maka saya harus menyelesaikannya sampai akhir. Itu prinsip ya? Itu prinsip buat saya. Terus apa tadi ceritanya kan Mbak? Apa yang saya mulai? Apa yang sudah saya mulai? Apa yang sudah saya mulai? Keren. Apa yang sudah saya mulai, saya harus selesaikan sampai akhir. Harus selesaikan. Ini kayak orang
gue hari ini lahir besok gue mati gitu. Iya. Gitu ya ceritanya. Ibaratnya begitu ya. Keren banget ya. Jadi gini, ini prinsip buat saya. Makanya ketika saya memahamkan teman-teman saya sebagai agen cabang, saya bilang gini, tanamkan dalam diri kalian. Ketika kalian sudah memutuskan untuk membantu orang punya rumah, maka hantarkan mereka sampai terima kunci. Itu sesuatu. Karena apa, Bapak Ibu di sini? Ini rasanya di sini ya. Ini rasanya di sini. Dalam. Saya sangat terharu ketika saya bisa, saya alhamdulillah ketika saya jadi agen, saya sudah mengantarkan teman saya langsung ya. Teman ibu langsung. Ya, di Jonggol. Ya. Alhamdulillah di Jonggol. Terus dia gimana bilang? Ya Allah Ibu Enda, terima kasih. Kalau saya waktu itu tidak memutuskan untuk ambil rumah di Koprunas, saya mungkin nggak punya rumah. Ibu rasakan terharu. Buat saya gini. Buat saya ketika saya bisa menghantar orang untuk bisa punya rumah, itu kebahagiaannya luar biasa. Dan saya sampai nangis gitu, ya Allah, Engkau telah memberikan satu kesempatan buat saya untuk bisa membantu orang lain. Tisu. Karena buat saya gini, kalau agen cabang berpikir seperti apa yang saya pikirkan, makanya rasa ini harus saya tumbuhkan, harus saya berikan kepada orang lain supaya mereka bisa kuat. Karena tadi kalau kemudian bilang cobaannya, kuliahnya dari luar. Iya, dibilang ibu hanya katanya cari keuntungan, ibu memperkaya diri. Seperti itu. Segala macam lah. Saya bilang gini, saya juga ya di Koprunas saya bilang saya bukan tentang uang. Tapi apa yang saya lihat di sini adalah bagaimana kita bisa berdoa. Kita bisa mewujudkan orang lain untuk punya rumah. Karena di luaran susah. Mereka yang tak punya solidaritas, cuma security. Ini teman saya Security pun, masya Allah. Dan ini kita nyata ya. Ini kita nyata. Tapi 2 tahun istiqomahnya tuh Bunda ya, dia katanya pernah di demo ya. Jangan nangis ya. Saya di demo, saya waktu awal-awal pertama kali Joko, saya ngerasa di demo karena mereka terus difitnah. Terus di medsos dibilangin itu ada satu orang tuh yang saya nggak perlu sebut nama ya, Bu Enda mencari kekayaan, dompleng segala macam. Mana tuh? Kalau saya gini, Bapak Ibu, ketika kita di luar orang membicarakan kita pun ya tentang apa yang mereka lihat adalah luarnya. Kalau mereka melihat saya begitu bahagianya Ibu Enda, yes, saya bilang saya bahagia. Saya bahagia berada di Koprunas. Apapun penilaian orang ya, tentang Koprunas atau tentang diri kita, bahwa kita punya niat mulia di sini, bahwa kita bantu orang itu memang benar-benar dari hati, bukan karena uang. Saya bilang di Koprunas ketika saya memulai sesuatu dari hati saya, dari bagaimana kita bisa bantu orang, maka Bu, saya merasa bahwa uang itu mengikuti gitu. Ketika ibu mengejar ridha Allah, maka uang akan mengikuti ibu. Itu yang saya rasakan. Ini kan saya waktu itu ini ingat banget ya kejadian mungkin 2 tahun lalu ya. Kita waktu itu kan kalau nggak salah ngebesarin Koprunas ada sekitar 12 orang yang marketingnya atau agen cabangnya ya. Bunda termasuk di dalamnya lah. Yang lain tuh memutuskan pergi. Pada momentum itu ya. Itu ada satu orang yang menemani Ibu Putri pada saat itu ya. Kita bekas flashback ke belakang. Saya sampai waktu itu tanya sama ibu kan, ibu mau lanjut atau ibu mau nemani saya atau ibu mau ikutin mereka? Karena itu pilihan. Ibu harus jadi pegawai kalau memang mau di sini. Tapi kalau nggak mau ya ibu silakan jadi agen cabang di luar. Terus kenapa ibu hari itu tuh saya memutuskan oke, kalau saya mau jadi, dan saya ingat ibu nggak mau digaji, dan ibu marah-marah saya gaji waktu itu nggak mau saya, karena mungkin mindsetnya ibu kan kesini usaha ya. Apa sih yang memutuskan ibu tuh kok sampai oke, I'm doing this gitu, karena semua orang pergi, tinggal Bu Enda dan Ibu Putri Pak Dirut waktu itu ya bertiga aja, nggak ada orang dan semua pergi dan kita dibully habis-habisan, difitnah habis-habisan, semua anggota kita waktu itu di WA-in, dibilang kita penipu dan segala macam. Apa yang bikin ibu tuh strong gitu loh, ada di dalam terus? Jadi memang pada saat itu pilihan saya sedikit berat ya, karena kan biasa 2 kubu. Kalau ada 2 kubu ini berat kita memilih. Cuman tadi, ketika saya memilih untuk apakah saya bilang menjadi agen cabang, walaupun mungkin posisi saya tetap ada di Koprunas ya Bu, walaupun saya agen cabang. Bu Putri meminta saya ada 2 pilihan, saya memutuskan nggak apa-apa Ibu, saya mungkin memilih untuk menjadi pegawai ya, dalam arti yang
membesarkan Kompolnas, karena kalau pegawai 100% saya membesarkan Kompolnas gitu kan. Dulu saya akan lakukan itu, dan memang sempat saya nggak mau digaji. Marah-marah mau digajinya, orang aneh banget. Tapi kalau kata Ibu Putri, gue kenapa nggak mau digaji? Nggak mau terikat loh gitu. Saya memang seumur hidup saya belum pernah bekerja, gitu. Jadi saya jujur ya di sini kerja. Tapi ketika saya dikasih pilihan, saya memutuskan pastinya saya ingin keluarga juga, dan saya memutuskan ya sudah, saya akan kembali ke Kompolnas sebagai pegawai di Kompolnas. Saya suami awalnya berat. Kalau suami saya bukan tipe orang yang berat sih, tapi dia keputusan ada di saya. Kalau saya merasa enjoy, ya lanjutkan gitu, dan saya merasa bahagia, silakan. Tapi kalau merasa ya, saya dibebani gitu dengan pekerjaan, saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan saya, ya sudah, jangan diteruskan. Buat saya ini pilihan bijaksana sebagai suami. Saya sangat bijaksana, sampai saya bilang saya sampai kapanpun suami saya sangat mendukung saya. Masya Allah. Jadi di balik wanita yang kuat ternyata ada suami yang hebat ya. Kita para suami. Oke. Terus Bun, ini satu lagi nih Bun ya. Ini kan tadi saya lihat kayaknya ceritanya sampai Ibu nangis ya. Artinya memang benar-benar ngerasain kebahagiaan lah ya. Kalau saya kan lihatnya nangis bahagia ya, bukan nangis tertekan ya Bun ya. Bahagia dong. Bahagia. Bahagia. Padahal Ibu belum punya rumah loh. Belum punya rumah. Saya jadi protes sama anak saya ngurusin orang lain aja. Tapi ketika kita sudah bisa mewujudkan rumah untuk orang lain, buat saya itu nggak bisa ditukar ya sama duit manapun. Apalagi yang ditolong ini benar-benar mereka orang nggak punya ya. Jadi emang niat mulianya di sini dalam banget gitu ya. Ada satu Bu Putri, saya pernah ada orang yang menyampaikan ke saya, Bunda Enda, saya bukan Bunda karena Ibu gitu kan. Ibu Enda luar biasa, Bunda Enda sudah banyak bantu. Sepertinya banyak memberikan kafling di dunia. Kayaknya kafling di akhirat. Amin. Jika saya menyiapkan kafling untuk orang yang hidup di dunia, artinya Bunda Enda sudah membangun kafling di akhirat. Oh, Masya Allah. Sampai ada yang artinya kita memang mengerjakan ini dunia akhirat dapat ya. Jadi kenapa Bu Enda bertahan? Tadi aku ngambil tagline-nya. Yang pertama, Ibu tadi bilang apa yang saya mulai harus saya selesaikan sampai akhir. Ya kan, artinya sampai-sampai. Nah ini kan satu prinsip yang sulit ya, karena banyak saya lihat ibu-ibu zaman sekarang ya, terutama anak-anak muda yang milenial lah, itu mereka kalau udah kena tantangan sedikit dinegatifin saudaranya, adiknya, jadi ragu, dan ragu itu yang membuat mereka tidak bisa action ya. Nah ini yang paling berat dalam hal ini. Oke, jadi sebetulnya satu lagi nih Bun, ini yang bikin saya pengen tahu banget. Ini pasti ibu-ibu semua di sini yang belum gabung, terutama ya Bun ya, yang nyimak ya, pengen tahu sebetulnya gimana sih Bu caranya jadi agen cabang. Nah itu mereka tuh penasaran ya, karena mereka kalau suruh baca pengumumannya sampai panjang malas ya. Biasa ibu ya. Paling malas kalau suruh baca. Jadi yang simpel nih Bun, sebetulnya cara bergabung menjadi agen cabang itu gimana sih? Oke, jadi simpel aja sih kalau saya biasanya jelasin begini. Pak Ibu kan nggak punya uang untuk jadi agen, karena memang membayar ekosistem yang Putri. Udah, Ibu Bapak di sini tugasnya cuma ngajak 10 orang aja dulu. Ngundang orang, teman dekat, teman jauh, ya kan, saudara, kakek, nenek, atau tante, atau mungkin teman pengajian, pacar terang. Jadi kita tanya ya. Itu bisa kita undang, kita ajak ke kantor. Karena gini, di kantor kami ini memang sekarang udah enak. Jadi Bapak Ibu yang nggak bisa jelasin, memang nggak perlu jelasin. Saya juga dulu gitu, saya nggak perlu jelasin panjang kali lebar. Undang saja ke kantor. Ada hari ini sehari saya bisa undang 10 orang misalnya, atau 20 orang. Yang ke kantor kan 5 orang, 3 orang. Dari 3 orang ini saya support dia untuk ambil rumah, gitu kan? Karena memang tapi kan mereka nggak bisa ngomongnya Bu. Nah, ketika nggak bisa ngomong, udah dudukin aja di kantor. Oh ya? Gitu doang, gampang banget sih. Dudukin aja di kantor. Saya udah nyoba berapa teman-teman saya yang memang nggak bisa ngomong dan arti, dia nggak bisa jelasin, saya nggak bisa presentasi, baca SOP-nya, baca aturannya, kan males deh, Bunda, gimana dong bisa ya nih? Gitu. Saya bilang, udah, Ibu, Bapak ke kantor, ajak teman Bapak Ibu ke kantor saja. Nanti dibantu sama tim kami. Ya, tim kami yang akan menjelaskan tentang bagaimana. Jadi nggak usah banyak ngomong ya? Nggak usah banyak ngomong. Gimana caranya jadi agen gratis? Ini satu lagi, cara ngundangnya gimana? Karena kan ya semua orang bisa ngundang dong, Bu. Dia nggak
Saya belum tentu bisa ngundang juga. Ilmu khusus berarti dong. Berarti gimana cara ilmunya tuh supaya simpel aja sih, simpel aja. Kan biasanya kalau kita ngundang di WA ya, apalagi kalau di TikTok seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya kan tinggal dibagiin aja statusnya ya. Bagiin status kita, pasti ada yang nanya. Intinya ketika ada yang bertanya, jangan dicuekin, jangan diabaikan. Jadi kita jawab, ya Ibu silakan, betul ini Kopassus dengan peluang paling syarat paling mudah se-Indonesia Raya, KTP napas. KTP sama apa? Sama napas. Ya Allah, gampang banget padahal. Ya kan? Paling mudah. Kalau saya bilang ini kemudahan-kemudahannya nggak dimiliki oleh tempat lain dong. Karena apa? Karena Kopassus dengan syarat seperti itu, Ibu Bapak bayangin di luar orang yang sedang mencari, ya mencari segala macam, mencari rumah yang syaratnya paling mudah. Pasti kamu, wah ini yang saya cari. Kalau ada yang tanya gimana caranya saya dapatin rumah, ya silakan datang ke kantor kami, kasih alamat kantor, ya. Kantornya di mana? Kantor kami itu di Jalan Jatinegara Timur 2, Jakarta Timur, ya namanya Geraha Kopassus, Bapak Ibu. Nanti bisa dicek di di Google Maps karena kita sudah ada, dan langsung aja datang. Jam berapa Bunda Eka? Biasanya kalau kita mau datang silakan datang dari jam 9 sampai jam 16 pelayanan kami. Jam 8 kali Bu? Jam 8. Biasanya kalau bukan jam 8 jam 9 baru pada datang sih. Iya. Jam 8 kita sudah buka. Biasanya presentasi memang banyak yang memulai pada datang jam 9. Nah, ini satu kendala lagi. Oke lah kita ngundang lewat WA, lewat medsos ataupun lewat TikTok atau Instagram. Nah, cuman kan kendalanya nggak semua orang mau datang. Ya kan, yang kedua dengan berbagai macam kesibukan, apalagi ini sekarang lagi corona ya. Udah banyak banget kasus. Nah, kira-kira dari inovasi dari tim marketingnya Bu Endah nih, katanya saya dengar Bu Endah ini udah punya tim PIC, namanya tim apa tuh kalau saya lihat di TikTok, squad marketingnya Kopassus. Ada yang satu cantik Baliza, yang cowok-cowok ganteng udah kayak artis nih. Gimana cara Bu Endah membina mereka tuh sampai mereka bisa kalau saya lihat tuh mereka ujung tombaknya Kopassus ya, membangun, karena saya yakin membangun mereka nggak mudah ya. Kenapa? Karena kan Bu Endah pasti memotivasi mereka terus gitu supaya mereka juga sama visinya sama ini. Nah itu caranya gimana tuh Bun? Meyakinkan orang supaya datang ke kantor atau memang inovasi-inovasi apa ya Bunda buat? Ya. Mungkin di kondisi yang sekarang kita sedang dalam kondisi prokes di sana ya, artinya memang corona sedang di Jakarta lagi luar biasa Bapak Ibu, karena kan mikirnya aku nggak mungkin deh saya datang ke kantor. Nah kami setiap hari mengadakan kegiatan presentasi yang bisa Zoom Meet, dan itu ada hari-hari tertentu. Oh ada Zoom juga ya? Oh oke. Jadi ada Zoom. Nanti kita lihat di screenshot ini ya, ada Zoom di sini sama nomor HP yang bisa dihubungin ya Bu ya, supaya nanti bisa ikut Zoom. Artinya orang yang isoman dia juga bisa dong nonton dari rumah. Solusi. Kita memberikan kemudahan juga buat Bapak Ibu ya, terutama mama nih yang di rumah dulu nggak boleh keluar sama suami gitu kan. Karena kondisinya lagi Jakarta lagi luar biasa, atau yang di luar daerah gitu kan, Tangerang, Bogor dan sekitarnya. Bapak Ibu di sini bisa lihat dari luar kota juga boleh dong ya. Bisa banget, ada Zoom. Bisa banget ya. Keren ya bawahnya. Jadi kami memang tim saya ya, terutama tim DIC-nya Kopassus, kita memang sudah bikin jadwal seminggu itu kita mengadakan 2 kali Zoom, makanya jangan dilewatkan. Nah kalau yang kelewat bisa lagi minggu depan lagi baru tahu. Kita lihat lagi di layar lagi. Nanti ada jadwalnya kita akan umumkan ya, jadwalnya setiap seminggu itu 2 kali untuk Zoom Meet. Jadi bisa nanti tanya jawab juga di. Oke. Jadi saya simpulkan tadi kalau mau jadi agen cukup KTP aja. Cukup KTP aja. Oke. Terus sama napas ya. Sama napas. Setelah itu bayar angsuran pertama. Yes. Ya minimal berapa angsurannya? Angsurannya kami di sini ada 2 pilihan. Yang flat itu 1,5 juta. Angsuran suka-suka 800.000. Tapi nanti programnya dijelasin ya. Programnya dijelaskan di kantor. Terus setelah dia sudah daftar, apa yang harus beliau lakukan? Karena ada orang yang
Bun katanya kalau mau jadi agen atau cabang harus bayar support system. Support systemnya nanti tinggal dijelaskan. Tapi kan mereka nggak semua orang punya uang. Nah itu tadi Bunda udah kasih solusi bawa aja 10 teman. Jadi Bapak Ibu bisa ngajak 10 orang, 10 teman ya, Oke. Ini buat saya sih 10 orang udah. Cari aja 10 gampang, caranya mertua, kakak, adik, tetangga, tukang sayur langganan, ya kan? teman pengajian, terus paman, bibi, tante, sepupu, calon mertua, calon besan. Terus ini kita bikin aja daftar namanya. Oh, jadi bikin daftar nama dulu ya. Bikin daftar nama dulu. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin lah kita sendirian, kecuali kita tinggal di hutan atau rasa ya semua orang di sini apalagi mama gitu kan. Iya. Jadi ini banyak yang tanya Bun, kan gini misalnya kayak tadi ini barusan di TikTok ada yang tanya di Malang ada enggak sih atau di daerah-daerah lain yang belum ada lokasinya Koprumnas terutama yang mereka juga kepingin tuh jadi agen cabangnya. Tapi Bun di lokasi saya kayak di Malang, Surabaya, Sidoarjo dan segala macam Jawa Timur karena Koprumnas baru ada sekarang kan di Botabek ya. Iya, Gimana aja sih Bun? Kalau untuk Botabek itu kita di Bogor ada Ciampea, Sindur, Jonggol tadi sudah sold out ya, sudah setara. Terus ada Sukamakmur masih ada. Itu untuk wilayah Bogor. Jadi kita ada 5 lokasi yang Bogor. Tangerang kita ada 2, Garut sama 3 Raksa. Jadi Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera ada. Cuman yang belum ada sekarang daerah-daerah kayak Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jadi kalau ada yang punya lahan, ini boleh. Banyak lagi nanya kalau ini punya lahan nih, saya mesti hubungin siapa sih yang pengen dibeli sama Koprumnas SOP-nya gitu. Gimana Bun kalau yang mau bilang? Kalau untuk yang punya lahan, Bapak Ibu bisa hubungi nanti di nomor juga ya. Nanti ada penjelasannya langsung bisa hubungi saya juga karena saya alhamdulillah saya sudah banyak penawaran untuk lahan di seluruh Indonesia. Cuman untuk lebih jelasnya kan nanti bisa hubungi saya langsung supaya saya menjelaskan kepada kasih SOP-nya, saya akan berikan SOP-nya dan syaratnya apa untuk bisa masuk ke lahan. Intinya bisa dicicil 5 tahun. Biar nggak capek Bunda. Yang paling penting bisa dicicil 5 tahun. Kalau nggak bisa dicicil jangan ditawarin. Kalau nggak bisa dicicil suruh bayar cash. Saya langsung bilang saya angkat tangan, nggak bisa bayar cash. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, berarti Ibu ini udah terbuka sama konsumen bahwa memang kita ini dicicil 5 tahun ya. Artinya ada ya pemirsa yang percaya, ada ya Bunda? Banyak sebenarnya. Udah 30 lokasi. Kita kadang berpikirnya nggak mungkin ya. Iya, logika kita nggak terima. Masih ada orang yang lahannya mau dicicil gitu 5 tahun. Tapi tadi Bu, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Kalau saya bilang gitu, sesuatu yang sudah kita niatkan pasti Allah akan ketemukan dengan orang-orang yang tepat. Artinya orang-orang yang tepat itu adalah orang-orang yang tepat ditakdirkan ketemu dengan kita. Oh Masya Allah kan. Terus keuntungannya apa sih jadi agen cabang nih Pun? Banyak yang pengen tahu. Emang kenapa sih kalau jadi konsumen biasa aja kan ada juga marketing freelance ya, karena dia dengan alasan nggak punya modal tadi gitu ya. Nah tapi apa perbedaannya marketing freelance dengan agen cabang? Bedanya tuh di mana sih Bu? Ya kalau marketing freelance ya dia hanya dapat sekali aja. Kalau buat saya kan sayang ya. Dapat sekali itu maksudnya dapat 300.000. Jadi ketika dia jadi marketing freelance ya dia hanya dapat 300.000. Tapi kalau jadi agen cabang itu 300.000 nggak perlu jadi konsumen kan? Oke, jadi dia ngajak teman aja. Terus pastikan mereka gabung, terus mereka dapat 300.000 tuh. Itu di aplikasi ya? Di aplikasi. Iya, sekarang udah bisa daftar ya. Oke, di aplikasi langsung. Itu kalau marketing freelance nggak perlu jadi konsumen. Terus kalau agen cabang, keuntungannya apa tuh Bu? Nah, kalau agen cabang, menariknya kalau agen itu dapat 2% loh dari 2. Oh, dapat fee marketing ya? Marketingnya 2%. Kalau cabang dapat 2,5%. Kalau cabang dapat 2,5% dari harga rata-rata 200 juta. Oh, lumayan ya. Lumayan banget. Saya tuh kalau itu jadi kuota saya juga mau lah. Tapi ini katanya saya dengar agen cabang dikasih kuota ya. Ya, kalau untuk agen marketing kami dikasih kuota 50 unit rumah. Berarti kaliin aja deh 2% kali ini. Dikali 50 kali 8 juta. Masya Allah 5 juta kan. Ya lumayan lah, 150 juta. Berarti rumah saya bisa gratis loh. Yes. Dan nggak perlu
rumah gratis. Aduh, keren Bapak banget Ibu, sih, ya kan? Jadi kenapa nggak diambil gitu loh? Kalau buat saya momentum itu sesuatu yang jarang kita dapat. Jadi kesempatannya ya tadi, ketika ada kesempatan ambil, jangan takut, jangan pernah takut. Seperti saya. Terus ngomong-ngomong ini, kalau yang tadi cabang 2,5% kuotanya berapa Bu? 50. 150. Ya, jadi cabang. Oh, kalau cabang. Oke, kalau cabang kuotanya 150. Oke, Dia mendapatkan kali 2,5% dari harga rumah 200 juta, 200 juta ya. Tapi saya tunggu 750 juta. 750 juta. Buat saya kayaknya nggak bisa tidur deh, nonton nih saya aja nggak bisa tidur nih. Kok bisa sih ya? Gitu keren banget. Keren deh pokoknya. Kalau buat saya gini ya, Ibu Putri. Bagi orang-orang di luar sana, jangan berpikir susahnya. Jadi bagaimana Anda semua di sini ambil kesempatan. Ini ngomong-ngomong ada bimbingannya nggak sih? Sangat ada bimbingannya. Oh, gitu. Setiap Kamis ya, setiap Kamis saya punya bimbingan gratis ya, gratis. Ih, bimbingan gratis loh Bu. Jadi yang konsultasi gratis. Keren banget. Pokoknya buat saya nggak ada deh perumahan lain yang bikin sistem seperti Koprunas. Karena Anda bisa menjadi bagian dari kami. Kenapa? Karena sebagai marketing Anda dapat benar ilmunya tentang ilmu marketingnya, terus juga tahu tentang ilmu developer gitu kan, tahu tentang ilmu yang lain. Dan buat saya ini sekolahnya mahal loh. Ini ngomong-ngomong ini Bun, kan apa bedanya agen cabang dengan marketing konvensional? Karena kebanyakan marketing konvensional gini, Bun gimana saya mau jual rumahnya? Kenapa? Rumahnya aja nggak ada. Nah karena saya dengar katanya kan inden, saya rasa nggak mudah lah ya menjual hal seperti itu. Apalagi cuma ada tanahnya, mana orang percaya. Kadang-kadang mereka tanya, mana nih legalitasnya? Mana nih ini? Ada yang ribet lah gitu. Mana rumah contoh? Kalau nggak ada rumah contoh saya nggak percaya. Kalau belum dibangun saya nggak akan bayar. Banyak tuh Bun yang kayak gitu konsumen. Nah ini agen cabang gimana tuh cara ngadepinnya? Karena kan mindsetnya ini harus diubah dulu dong. Tadinya marketing konvensional. Kalau konvensional semuanya udah disiapin. Kalau semuanya udah disiapin mah nggak usah kita ya, yang lain juga bisa jual. Ini gimana cara agen cabang bisa meyakinkan konsumennya ya gitu. Bagi-bagi dong rahasianya Bun. Saya rasa banyak juga yang pengen tahu ya rahasianya ya. Apa dipelet, apa dipaksa, apa diomelin, apa gimana? Ya sebenarnya sih kita merubah mindset masyarakat di luar itu mudah ya. Jangan mengikuti arusnya orang pada umumnya. Satu, di sini kan kemudahannya sudah didapatin oleh konsumen. Artinya jangan sampai ketika kemudahan sudah kita berikan, syarat-syarat yang kita berikan kepada mereka nggak ada yang lain. Nggak ada loh, Bapak Ibu nggak punya slip gaji, kita nggak masalahkan. Punya masalah BI checking dia atau pungut, kita nggak masalahkan itu. Nah, karena Koprunas memang rumahnya inden, kita memang inden, kita jujur di rumah kami, Bapak Ibu nabung rumah. Yang namanya nabung rumah yang modalnya sabar. Kita tanamkan kesabaran sih kepada masyarakat. Kan banyak yang gak sabar ya, maki-maki bunda juga banyak saya lihat. Iya, ya memang kembali lagi sih ya. Gak percaya, gak yakin. Saya bilang gini. Takut ditipu. Gue sering banget udah apa. Jadi gini, kalau yang namanya takut ditipu itu kembali sih pada diri orang tersebut gitu. Dia merasa bahwa di Koprunas ketika dia ngambil rumah di Koprunas ada nggak sih hal-hal yang membuat penipuan di sini? Saya lihat nggak ada. Karena apa? Karena dari awal syaratnya udah paling mudah, terus mereka sudah menunggu 2,5 tahun itu karena memang proses tampung ya. Beda dengan Bapak Ibu kalau konvensional. Nah kalau konvensional Anda sudah ditanganin sama bank. Karena kita nggak pakai bank ya. Nah, kita nggak pakai bank. Makanya nunggu 2 tahun. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Ada yang nanya tuh, kalau saya bayar 2 tahun jaminannya itu apa sih? Itu banyak banget. Banyak. Saudara, saya minta jaminan, kita balik aja ya. Kalau dia dapat rumah, dia bisa kasih jaminan apa? Itu gimana tuh yang nanya-nanya kayak gitu? Ya, memang banyak sih di luar tuh yang nanya. Pertama konsumen ya, yang konsumen juga banyak juga yang nanya. Nanti kalau saya jadi konsumen, jaminannya apa? Atau calon konsumen, jaminannya apa kalau saya sudah gabung, sudah ngambil rumah di Koprunas? Kan ada jaminan dong. Kami balikin lagi. Biasanya gini, Bapak Ibu Koprunas pun tidak minta jaminan apa-apa dari konsumen. Artinya kita modalnya ya percaya ya, trust gitu antara kami sebagai developer Koprunas dengan konsumen atau calon konsumen. Kami percaya sama mereka. Ketika
kami percaya sama mereka, mereka juga percaya dong sama kita. Bahwa kita memang niatnya kan tadi saya bilang, saya niatnya bantu, kita niat bantu. Memang ada hal yang mustahil gitu menurut akal pikiran orang gitu kan. Bisa ya nggak pakai bank, bisa ya nggak pakai investasi, bisa ya nggak ada bantuan dari mana-mana. Saya bilang kalau Anda berpikirnya logika, memang nggak akan bisa nyampe. Tapi tadi iman, keyakinan. Artinya udah lebih membesarkan Yes. imannya Kalau saya daripada logiknya mereka betul, ya. betul. Dan ibu harus bisa mungkin gini bu, satu nih, kan mereka kita udah terserangnya dari awal ya. Kalau tanahnya nyicil 5 tahun, terus kontraktornya bayar 3 tahun nyicil. Nah itu aja udah modal ya. Kalau kita kaliin udah berapa miliar gitu ya. Aduh benar-benar. Jadi memang kita benar-benar bisa membangun tanpa bank dan investornya adalah Allah SWT. Karena siapa yang gerakin hati mereka? Nah, betul Bapak Ibu di sini yang tersentuh hatinya pasti bukan karena satu ya pastinya kemudahan itu nomor satu. Jadi kita jual kemudahan. Kemudahan. Oke. Yang kedua apalagi selain kemudahan keuntungan mereka bergabung? Keuntungan bergabung di sini adalah ada peluang. Peluang usaha. Oke. Ya kan. Yang ketiga mungkin banyak teman-teman di sini yang punya utang riba ya. Kalau buat saya ketika di luar orang aduh saya utang ribanya terlalu banyak, bagaimana cara menyelesaikannya. Insya Allah dengan gabung menjadi agen cabangnya Kopurnas, kami akan bantu bimbingan supaya bisa kembali hutangnya tadi terlunasin ya. Karena buat saya gini, kalau kita terbebas dari hutang riba, insya Allah rezeki itu Allah berikan kita. Itu sih yang saya rasa. Itu ya. Bunda sendiri sekarang nggak punya utang. Saya nggak punya utang riba. Saya nggak punya utang riba. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Jadi tadi ada peluang usahanya untuk membantu juga yang punya utang riba, ya kan dengan menjadi agen cabang. Dan paling keren lagi rumahnya bisa gratis. Gimana ceritanya nyicilnya gratis kan? Itu kan kayaknya iklan tagline-nya tuh bisa punya rumah nyicil gratis. Dari mana gratis sih? Gitu loh. Nah itu gimana Bu, kok bisa diceritain bahwa itu gratis? Maksudnya gimana? Ya, jadi kan kalau jadi agen cabang tadi kan, tadi Bu sudah hitung ya berapa yang didapat gitu. Nah, setiap bulan kalau Bapak Ibu tadi cabang aja dapat 150 kuota, artinya 150 orang yang akan membayar tiap bulan angsurannya. Nah itu dapat 50.000 Bapak Ibu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau awal dia gabung, misalnya contoh saya bawa si A gabung nih, bayar kan di sini nggak ada booking fee ya? Nggak ada. Biaya admin? Nggak ada. Keren banget. Saya baru lihat kalau ada perumahan kayak gini. Terus yang kedua juga ketika mereka pertama bayar, si agen cabangnya dapat apa? Agen cabangnya ketika dia bayar si konsumennya nih yang di bawah itu dapat 500.000. Oh, keren banget ya, dapat 500.000 loh. Langsung gitu. Kata lu 500.000 kali 10 orang 5 juta. Berarti kalau dalam seminggu Bapak Ibu bisa dapat 10 orang, berarti sudah ditanam 5 juta. Artinya 2 bulan lagi saya mau bayar gratis bisa nggak? Ya bisa dong, ngambil dari situ ada orangnya. Nah, makanya dibilang gratis ya. Jadi sebetulnya ini bukan ini kayak anak nggak sih, Bu, banyak yang tanya tuh. Banyak yang tanya. Awal-awal waktu ekosistem ini kita gulirkan ya, kita keluarkan kepada masyarakat. Mereka takut ada OJK itu karena dikiranya anak. Ya, itu biasa. Makanya kalau nggak kenal maka nggak akan jatuh cinta. Oh, asik. Gitu ya. Gampang banget sih pasangan gitu ya. Nah, jadi memang menariknya Kopurnas ini kita bukan multi level marketing ya. Karena kalau multi level marketing sampai kedalaman ya saya tahu gitu ya yang sudah ngalami multi level sampai kedalaman sekian. Kalau kita enggak cukup 3 orang ya di bawahnya karena memang kita sudah ada RAB-nya sudah jelas hitungannya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin nggak orang di bawah saya ini nanti dapat juga kayak seperti saya. Oh sangat mungkin. Semua orang punya kesempatan sama. Semua orang bisa mendapatkan rumah gratis sama seperti yang mengajak. Artinya kalau dibawa berarti selesai, bukan ada turunan. Nggak ada turunan. Jadi kalau dapat tiap bulan tuh maksudnya dari apa sih, dari komisi ya? Ya. Oh berarti komisi dicicil. Komisinya dicicil. 50.000 per bulan dari 2,5% tadi. Berarti bisa 8 tahun dong itu gratis. Yes, sangat keren banget beli rumah 8 tahun gratis dapat rumah. Karena kebanyakan di luar sana orang marketing jualan rumah dia nggak punya rumah ya Bun ya. Tapi kita di sini alhamdulillah dengan kita menjualkan rumah dapat gratis 3 rumah atau 1 rumah ya. Tinggal dipilih aja mau 1 rumah atau mau gratis 3 rumah. Aduh, saya nih kalau nonton video ini kayaknya nggak bisa tidur dengan rumah. Keren banget ya, dahsyat banget ya. Oke, yang paling seru banget dari bagian ini nih Bun, sebetulnya apa sih harapan Bunda ke depan
untuk para agen cabang marketing kami yang hampir berapa ya, udah ada 500 orang. Ada 500 ya, tapi memang tadi ya naik turun lah Putri. Biasa kuatan ya negatif atau positif. Kuatan negatif atau positif. Yang tadi yang penting adalah tujuan di awalnya sih. Kalau tujuan di awalnya memang mulia, pengen bantu orang, insya Allah dia akan menyelesaikan sampai itu. Amin. Terus harapan Bunda ke depannya gimana untuk terutama ya perumahan Kopimnas ini, apa sih harapannya kepada saudara-saudara kita yang se-Indonesia? Bapak Ibu percaya bahwa visinya Kopimnas ini sangat luar biasa. Kami sebagai pionir perumahan tanpa riba, perbanyak sedekah, jauhi riba, itu prinsip buat kita. Dan insya Allah Kopimnas akan besar di seluruh Indonesia. Yakin Ibu Bapak Mimpi itu akan nyata dan terwujud, karena memang tadi sebenarnya kembali kepada kita. Bapak Ibu di sana banyak yang pengen punya rumah di daerahnya masing-masing. Bantu kami untuk bisa membesarkan daerah Anda, karena ini menjadi aset paling besar ya. Karena aset tanah adalah aset yang sangat luar biasa. Daripada dibeli oleh orang asing, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Pribumi terutama ya. Karena pribumi banyak yang belum punya rumah loh. Betul. Ya. Jadi cara satu-satunya untuk menghindari bank adalah gotong royong. Gotong royong. Nggak ada lagi selain itu. Hanya bisa dengan gotong royong, percaya bahwa kita mampu. Asalkan kita mau, dan percaya bahwa Allah adalah yang maha segala-galanya. Cuma itu aja besar saya. Harapannya Kopimnas bisa besar semuanya dengan izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita belajar banget ya bagaimana cara Bu Enda membimbing agen cabang marketing. Saya yakin gak mudah ya Bun ya. Terus meyakinkan mereka juga untuk bertahan. Karena Bu Enda sekarang udah mau 3 tahun atau 4 tahun? Saya hampir mau masuk 4 tahun. Masya Allah, gak berasa ya. Bentar lagi 4 tahun. Amin, Masya Allah. Jadi sekarang ini terakhir nih Bun, sebelum kita berakhir ya, karena memang masih banyak sesi yang lain. Terutama nih ya, kan sasaran Bunda ini saat ini kan banyak orang yang dia nggak punya basic marketing juga kayak Bunda gitu ya, yang dia cuma pedagang atau sasarannya Kopimnas tuh sekarang apa, orang yang seperti apa sih Bun? Apa orang yang punya DP, apa yang bagaimana? Pasarnya tuh yang seperti apa? Ya. Pasarnya Kopimnas itu sebenarnya kami lebih pada pedagang, ojol, ya. Tadi orang-orang yang memang nggak punya penghasilan tetap seperti security, tukang parkir. Ini banyak di luaran gitu. Terus tukang pedagang-pedagang yang keliling dan lain-lain. Terus kalian punya DP diterima kan? Sombong sekarang ya, Bunda Enda nggak mau semua yang punya DP. Karena kita kalau ada orang yang punya DP atau orang yang punya duit, itu malah banyak maunya ya. Maaf ya, nggak tahu gitu. Mungkin ini karakter, karena mereka ternyata bukan butuh rumah gitu. Mereka hanya cari ribut. Nggak juga sih, mereka bukan cari ribut. Kadang gini, karena mereka merasa punya uang. Ketika dia lihat Kopimnas ada kekurangan, wajar kami ada kekurangan ya, karena kita memang benar-benar nggak sempurna. Kita nggak sempurna. Betul. Sesuatu dari nol gitu kan. Betul. Dan buat saya, kalau saya jadi bapak itu, saya bersyukur. Ibaratnya saya cuma punya uang 30 juta, saya sudah punya rumah. Gitu. Kalau bikin sendiri nggak bisa ya? Kalau bikin sendiri nggak bisa, ya kan? Nggak, ada yang bilang gini, daripada saya kasih Kopimnas, mendingan saya nabung sendiri. Saya jamin 2 tahun lagi dia nabung sendiri, buat harga bahan sudah naik. Nggak bisa, percaya sama saya. Jadi kalau kita, saya juga di sini memberikan saran juga ya kepada teman-teman Bapak Ibu di luar sana, jangan berpikirnya saya nabung dulu baru saya beli rumah, itu salah. Karena gini, kalau saya nabung dulu baru saya bisa beli rumah. Karena gini, sekarang kalau mau nabung punya rumah 100-200 juta, sampai berapa tahun? Gitu. Rumahnya udah keburu naik. Tapi kalau Anda di sini saling gotong royong, saling support satu dengan yang lainnya, pada waktunya Anda terima kunci, asalkan Anda istiqomah dan sabar, modalnya insya Allah. Saya yakin, karena saya sudah melihat orang-orang yang terima kunci di beberapa tempat. Mereka hebat ya, bisa tahan banting ya. Padahal yang lain udah
mengundurkan diri, udah cancel, udah berantem, udah ngatain kita, ngaduin saya kemana-mana, masya Allah. Cuma kita mah pede aja, ya apa buat orang-orang yang negatif di luar sana kita doakan, ya kan. Saya terus terang banyak banget pun yang ngomongin Bu Wenda ataupun saya gitu ya, tapi alhamdulillah sih kita istiqomah aja ya Bun ya, kita nggak dengerin, kita fokus aja, kita tunjukkan kepada dunia di luar ya, bahwa Kompolnas bisa dengan izin Allah, bahwa niat kita bantu orang, niat kita nggak ada yang lain. Oke Bun, keren banget yang bincang-bincangnya, kita banyak banget belajar hari ini saudara-saudara ya kepada Bu Wenda. Untuk kita kan mau berakhir ya Bapak Ibu. Ini untuk penutup Bu Wenda boleh closing speech ya buat teman-teman kita di Indonesia, terutama para agen cabang yang sudah bergabung dan yang belum bergabung ya, boleh Bunda titipkan pesan atau Bunda mau ngomong apa, monggo bersama. Oke. Buat saya pesannya adalah tetap istiqomah, konsisten, bahwa ketika kita sudah memutuskan tadi ya, buat saya ketika sudah memutuskan ya tadi harus selesaikan sampai akhir, apapun halangan, rintangan, hambatan, tantangannya di luar, maju terus. Yes, terutama untuk agen cabangnya. Betul, setuju Bun. Terus bagi yang belum gabung, Bapak Ibu jangan ragu. Karena apa? Karena kalau semakin Anda bertanya, semakin Anda ragu, semakin Anda menganalisa, saya jamin deh Bu, Anda akan ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena rumah Kompolnas ini udah banyak peminatnya, jujur dan ya. sold out ya. Dan sold out gitu. Jadi kalau udah sold out ya kenapa nggak dari kemarin? Capek deh. Saya udah tahu Kompolnas udah 2 tahun yang lalu. Ya, Jangan saya temukan orang-orang seperti ini lagi, karena biasanya udah tahu 2 tahun yang lalu. Tapi ketika mau ngambil Bu Putri udah habis. Kan? Ada nggak yang mau cancel? Ada nggak yang mau cancel? Ada nggak yang mau cover? Nah, yang seperti ini jangan sampai Bapak Ibu nanti menyesal di belakang hari ya. Sesuatu yang sudah diputuskan saya pengen punya rumah, azamkan Bu dalam diri kita. Insya Allah bisa punya rumah. Jadi kenapa orang harus jadi agen cabang Kompolnas? Supaya dapat gratis rumah, satu atau 3 rumah. Keren ya? 3 rumah apa 3 istri sih? 3 rumah Pun. Anaknya kalau yang anak 3 bisa satu dong. Iya dong. Buat pada kalau yang anak 3 juga satu-satu ya. Saya anak 5, satu rumah. Iya. Enggak, jadi gini, banyak orang yang bilang, saya mah sekarang nggak butuh rumah, udah ada sama mertua atau sama numpang saudara. Saya bilang gini, Anda jangan egois Pak Bu. Nanti kalau suatu saat kita meninggal, anak kita ada 4, ada 2, ada 3, mereka pasti pisah rumah. Kebanyakan aku dengar kan sekarang warisan pada bacok-bacokan Bu. Gara-gara dia rebutan warisan emaknya ya. Nah ini dia. Oke Bunda, keren banget ya. Saya terima kasih banyak belajar hari ini sama Bunda. Dan buat yang mau bertanya-tanya, silakan hubungi nomor telepon di bawah untuk menjadi agen cabang Kompolnas. Gimana caranya? Jangan lupa di-subscribe dan bagi-bagikan ke teman Anda supaya YouTube channel ini bisa berkembang Bapak Ibu dan bisa menjadi viral. Ya, tolong di-subscribe ya Bunda ya. Jangan lupa. Kalau Anda ingin podcast ini terus berjalan, like and subscribe, bagikan sama saudara Anda. Oke Bu Enda, saya sangat berterima kasih atas apa yang Anda berikan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Ibu Putri dengan host Anda hari ini ya. Insya Allah besok nggak kalah menarik. Akan ada lagi topik yang sangat luar biasa Bu Enda. Banyak banget besok Pak Dirut kami nih mau menjelaskan kenapa Kompolnas diawasi OJK atau enggak. Nah, stay tune ya di YouTube channel kami. Besok akan ada podcast yang luar biasa, di TikTok juga ada live yang luar biasa. Apakah Kompolnas perlu diawasi OJK? Nah, ini penting banget untuk kita mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang Kompolnas ya. Semoga besok akan ada pencerahan yang lebih luar biasa lagi. Dan hari ini buat teman-teman ya, ini bisa buat saudara-saudara kita yang mau jadi agen cabang, yang masih mikir, yang masih ragu, yang masih bingung why mereka harus gabung ke sini. Jangan lupa video ini dibagikan dan download ke teman-teman. Oke, terima kasih Bu Enda. Saya undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga prokes, merdeka dari riba. Yes. Terima kasih. Mantap. Keren banget.